Taqabbal ya Karim untuk semuanya yang merayakan hari raya Idul Fitri dan mungkin yang hari ini masih nambah puasa sunnah Syawal, selamat berpuasa yang hari ini melaksanakan puasa Syawal. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan di bulan puasa kemarin bernilai ibadah yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ke depannya setelah kita melewati masa-masa puasa akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita masih melanjutkan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan ke-13 ya. Nanti kita tuh selesai perkuliahan itu kapan ya? Saya belum dapat info soalnya karena kan kita sempat agak telat ya memulai pertemuan ke-9-nya kemarin gitu. Takutnya waktu ini minggu tenangnya nanti sudah masuk kita masih belum selesai gitu. Sudah ada info belum kapan UAS, kemudian kapan ininya minggu tenang? Sudah ada info? PJ-nya sudah tahu? Belum tahu saya, Bu. Belum ada info, Bu. Tapi kalau untuk yang lain pertemuannya udah sampai ke pertemuan berapa ya? 13, Bu. 13. Berarti sama ya, kita nggak ketinggalan lah artinya. Iya, Bu. Oke, kita pertemuannya tinggal 2 kali. Jadi untuk pertemuan hari ini sama pertemuan minggu depan ke-14, kemudian yang ke-15 nanti saya isi dengan ini, diskusi kalian per kelompok studi kasus. Jadi silahkan kalau mau dipersiapkan. Saya sih pengennya minggu depan itu 2 kali. Jadi yang diskusinya tetap itu. Jadi kemudian setelah itu kan kalian ada bisa minggu tenang. Kemudian untuk persiapan ujian. Silahkan nanti dibagi kelompoknya. Semuanya totalnya berapa ya? Kalau misalnya masih ada waktu sih minggu depannya lagi nggak apa-apa karena pertemuan ke-14 masih saya isi, nanti baru pertemuan ke-15 itu yang diskusi kelompok. Jadi nanti saya bagikan per kelompok itu nanti ada studi kasus yang berbeda-beda untuk mengatasi atau memberikan solusi untuk studi kasus permasalahan tentang kualitas air itu seperti apa, nanti masing-masing kelompok diskusi untuk menentukan treatmentnya pakai apa dengan karakteristik air seperti yang nanti saya berikan gitu. Semuanya totalnya ada berapa, jadi nanti bisa dibagi berapa kelompok gitu. Kalau totalnya ini 44 atau masih ada lagi? Masih ada lagi, Bu. 50. Totalnya. Oh, yang tercatat 55, yang lainnya ini pasukan makhluk halus yang tak nampak di sini. Tapi di absen nampak. Berarti kalau sekitar 55 itu berarti 55 berarti kalau 10 kelompok. Mungkin sekitar 10 kelompok ya. Kalau 10 kelompok berarti nanti ada yang 5, ada yang 6. 11 kelompok aja lah berarti ya. 11 kelompok silahkan kalian bentuk kelompok kecil dan persiapkan nanti link Zoom-nya masing-masing. Jadi kalian buat link Zoom sendiri nanti biar saya yang memantau per kelompok. Tapi tetap kalian diskusi di jadwal hari yang sesuai dengan pertemuan kita gitu. Kalau misalnya pertemuan kita Kamis ya nanti diskusinya tetap di hari yang sama. Silahkan nanti kalian bagi sendiri kelompoknya siapa aja. Jadi tetap nanti diskusinya virtual via gini. Jadi nggak harus kalian berkelompok. Tetap diskusinya kita secara virtual pakai Zoom. Jadi nggak harus satu kelompok itu yang berdekatan gitu. Nggak harus. Nanti hasil dari diskusi nanti dikumpulkan sebagai nilai tugas. Jadi ada 2 nilai tugas kalian yang bisa kalian dapatkan dari sini. Oke, kita pertemuan hari ini, kita materinya kalau kemarin kita yang sudah kita bahas kan ada filtrasi, kemudian ada disinfeksi, kemudian filtrasi membran sudah, kemudian aerasi. Ini pertemuan yang sekarang adalah lem softening. Lem softening, kemudian nanti pertemuan berikutnya adalah adsorpsi dan termasuk pertukaran ion di dalamnya. Jadi pertukaran ion itu bagian dari kelompok adsorpsi, masih dalam satu kelompok dengan adsorpsi.
Meskipun prosesnya nanti akan dijelaskan berbeda gitu. Kita materinya hari ini adalah lime softening. Ada yang sudah pernah dengar lime softening? Dari bahasanya lime berarti ada materinya pakai lime atau kapur. Kemudian softening itu pelunakan. Pelunakan berarti airnya sebelumnya adalah air yang seperti apa yang harus dilunakkan. Apa itu kalau lime softening? Kita memahaminya dari kalimatnya itu aja lebih sudah bisa menunjukkan apa sih sebenarnya prosesnya gitu. Apa itu? Oke, kita ini kan saya share screen dulu. Penambahan air kapur ya, Bu? Iya, pakai lime. Tapi untuk apa lime itu? Lime-nya itu fungsinya adalah softening-nya itu untuk pelunakan. Kalau bahasa Indonesianya itu proses pelunakan air. Nah, pelunakan air itu difungsikan untuk air yang karakteristiknya khusus. Jadi hardness atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kesadahan. Jadi penggunaan lime itu fungsinya adalah untuk menurunkan atau meremoval kesadahan, bukan untuk softening yang lain ya, bukan misalnya kalau untuk apa namanya istilahnya penetralan. Penetralan kan bisa dengan menggunakan lime karena lime itu kan karakteristiknya kan ada Ca-nya. Ca-nya kan bisa menetralkan pH. Tapi untuk lime softening ini adalah difungsikan untuk mengatasi kesadahan. Kalau saya kurang tahu kalau untuk di Kalimantan itu daerah mana yang ada kesadahan, mungkin di daerah ini ya. Daerah-daerah biasanya kalau kesadahannya tinggi itu di daerah-daerah yang berkapur. Seperti kampung halaman saya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada barisan pegunungan kapur utara. Jadi pegunungan kapur utara itu meliputi beberapa kabupaten mulai dari berbaris mulai dari sekitaran Grobogan, kemudian daerah saya Pati, Rembang dan seterusnya itu ada perbukitan kapur yang kalau dulu sempat rame di tempat saya di dekat kecamatan saya itu yang mau dijadikan pabrik semen Gresik yang kemudian karena ada masyarakat adat yang menolak kemudian nggak jadi dan berpindahlah sekarang pabriknya di Kabupaten Rembang. Jadi memang kapur itu kan jadi bahan bakunya untuk pembuatan ini kan pabrik semen. Jadi pabriknya mendekati area yang menghasilkan itu. Kalau di daerah sini di Kalimantan yang setahu saya itu ada di daerah ini di sekitar Batu Licin. Di Batu Licin di Kalimantan Selatan itu daerah sekitar situ ada pabrik semen 3 roda. Jadi pabrik semen 3 roda itu ada di Jawa Barat, kemudian ada juga di Kalimantan Selatan itu. Jadi di daerahnya di sekitar perbatasan Kaltim dan Kalsel itu ada perbukitan kapur memang. Saya sudah pernah menyusur sampai ke sana, kemudian pabriknya itu ada di sekitar Batu Licin. Jadi ikutnya Kabupaten Tanah Bumbu, kecamatannya Batu Licin. Tapi ada desa sebelum Batu Licin kalau dari sini. Mungkin yang daerah-daerah Pasir dan seterusnya mungkin tahu karena kan lewatnya setelah Pasir itu perbatasannya kan dengan ini Kalsel. Setahu saya itu, tapi nggak tahu kalau di daerah lain yang sekitaran perbukitan kapur gitu. Karena biasanya memang tingkat kesadaran yang tinggi itu ada di sekitar daerah kapur seperti di daerah tempat kampung halaman saya di Jawa Tengah. Itu airnya memang ini kesadarannya tinggi sekali. Daerah sekitar itu. Nah, kalau di Kalimantan ini mungkin saya nggak tahu di daerah kalian apakah ada atau tidak. Nah, cara memudah untuk kita tahu sebenarnya apakah air itu sadah atau tidak. Cara mudahnya itu, secara simpelnya memang ditandainya. Yang pertama itu kalau misalnya kita ngerebus air,
merebus air itu nanti ada banyak ini, ada banyak lapisan endapan di langit-langit air atau di bagian atas permukaan air ketika air itu setelah direbus. Kemudian setelah alat yang digunakan untuk merebus, entah itu panci atau apa ya, digunakan untuk merebus air itu nanti lama-lama akan membentuk lapisan kerak, akan membentuk lapisan kerak yang tebal di bagian sisi di dindingnya. Jadi dinding bagian sisi kemudian bagian bawahnya itu akan membentuk kerak. Nah itu biasanya itu karena faktor kesadahan. Jadi ketika proses perebusan itu kesadahan yang sementaranya itu akan dia mengendap, membentuk lapisan kerak seperti itu. Kemudian juga ciri lainnya adalah kesadahan ini menyebabkan sabun itu sukar untuk berbusa. Jadi kalau kalau orang bilang itu seperti kalau bahasa ininya seperti kesat gitu. Jadi kalau digunakan sabunnya itu nggak berbusa-busa, jadi dia akan butuh sabun yang lebih banyak gitu untuk bisa membuat busa gitu. Itu secara kita ciri tanpa kita melakukan ini ya, tanpa kita melakukan analisa lab. Kalau analisa lab ya sudah pastilah sudah bisa diketahui gitu konsentrasinya kadarnya berapa. Kalau satuannya itu diasosiasikan sebagai nilai berapa miligram per liter sebagai CaCO3. Itu kalau untuk kesadahan. Oke. Nah itu sedikit tadi intro ya, intro tentang LAMP softening. Nah kemudian kesadahan itu sendiri dari mana gitu asalnya. Nah ini tadi masih terkait dengan saya menjelaskan kenapa kok rata-rata itu ada di daerah pegunungan. Kalau kita lihat ini dari air hujan, kemudian nanti masuk ke dalam lapisan tanah di topsoil, kemudian masuk di subsoil, itu ada kondisi yang seperti ini menyebabkan ini H2CO3, ada keberadaan H2CO3, kemudian ada lapisan limestone. Jadi yang menyebabkan kesadahan itu kan unsur dari Ca dan Mg. Jadi utamanya adalah Ca2+ dan Mg2+. Keberadaan unsur ini. Nah, keberadaan unsur ini diperoleh dari ini. Ketika ada ini kemudian bereaksi dengan melewati lapisan limestone. Jadi makanya hanya di daerah-daerah tertentu, memang tidak semua wilayah itu karakteristiknya akan seperti ini. Hanya karakteristik di wilayah-wilayah tertentu yang memang secara geologi lapisannya itu ada mengandung lapisan batuan kapur. Seperti itu, sehingga membentuklah ini. Jadi unsur kesadahannya. Ca HCO3 2 kali dan Mg HCO3 2 kali. HCO2 2 kali. Ini unsur kesadahannya di sini. Itu kemudian kesadahan itu sendiri ada dua, yaitu kesadahan karbonat dan karbonat. Ini salah ketik ya. Total kesadahan sama dengan adalah kesadahan karbonat ditambah kesadahan karbonat yang disebut dengan total kesadahan ya. Jadi kesadahan karbonat itu disebut juga dengan kesadahan sementara. Ini keberadaannya karena ada ion Ca2+ dan Mg2+. Kemudian G ini yang berikatan dengan tadi, contohnya yang tadi HCO3. Berikatan dengan ion HCO3. Jadi ini yang disebut dengan kesadahan sementara. Nah, kesadahan sementara ini cara menghilangkannya cukup dengan dipanaskan. Karena apa? Ketika dipanaskan, kelarutan dari ini tadi, unsur ini, kelarutannya akan semakin kecil. Sehingga dia membentuk endapan. Dia akan larut di dalam air pada suhu normal. Jadi suhu standar, suhu ruang itu dia kelarutannya tinggi. Sementara pada suhu tinggi, dia kelarutannya akan semakin mengecil. Semakin rendah dan artinya dengan dipanaskan, dia akan membentuk endapan. Jadi dihilangkannya cukup dengan pemanasan. Tetapi kalau untuk yang kesadahan non-karbonat ini, karena terikat dengan anion-anion lain, jadi Ca dan Mg-nya terikat dengan unsur-unsur lain, ini tidak bisa dihilangkan dengan pemanasan. Inilah yang disebut dengan kesadahan permanen.
Kesadahan non-karbonat itu adalah dari total kesadahan dikurangi dengan total alkalinity. Berhubungan dengan alkalinity, karena alkalinity itu kan kesadahan karbonatnya, berhubungan dengan itu. Alkalinity itu unsurnya ada HCO3 seperti tadi. Tuh, kemudian bagaimana dengan reaksi? Jadi totally semua proses dari lime softening itu adalah proses pengolahan secara kimiawi. Jadi prosesnya adalah proses kimiawi. Ini proses yang terjadi ketika ditambahkan dengan lime atau kapur ini akan mengendap. Kemudian kalau ini adalah kesadahan yang tetap, ini CaSO4, ini penambahannya dengan soda abu membentuk ini. Jadi intinya adalah untuk mengendapkan. Jadi semua proses ini diharapkan adalah merubah dari reaksi ini kemudian menjadi material yang terendapkan. Ini kalau untuk yang magnesium biasanya ini kadarnya ya kalau secara uji kimiawi itu NCA-nya itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan keberadaan Mg-nya. Keberadaan CA lebih tinggi. Kalau ini tahapannya ada dua. Jadi dari unsur awal adalah Mg yang terikat dengan HCO3 main ditambahkan dengan ini lime membentuk MgCO3 plus CaCO3. Kemudian ini bereaksi lagi. Reaksi yang kedua adalah dari keberadaan ini membentuk ini. Selain dengan menggunakan ini, jadi menggunakan kapur juga bisa ditambahkan kapur plus soda untuk prosesnya ini. Ini reaksinya. Kemudian saya ingin kalian ini lihat ini aja. Ada kenapa nanti di video ini ada dijelaskan juga kenapa kita harus memperhatikan tentang lime softening. Apa sih bahayanya dari lime softening ini ke kita? Sebentar. Kemarin gimana ya caranya ini ya? Biar ada suaranya. Kok lupa saya? Belum ini ya, belum ada suaranya ya? Belum kelihatan videonya, Bu. Oh, belum? Iya, masih di folder. Oh, masih di folder. Bentar ya. Nah ya, kok nggak muncul?
Ini kok nggak muncul ya? Bentar. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Oh, belum ya. Bentar. Apa nggak mau ya? Bentar ya.
Hello students, welcome to the session. I'm Mr. M.H. Mota, Sudah Assistant sudah Professor, kelihatan? Department of Civil Engineering. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terdengar Su- juga. Suaranya sudah ya? Iya, Bu. Lime Terdengar. soda Oke. process, a water softening method which is commonly used at water treatment plants in India to reduce the hardness. The outcome of this session. At the end of this session, you will be able to understand the significance of hardness removal and the lime soda method of water softening. You will be able to estimate the amount of lime and soda required to make water soft. So let's start the discussion with hard water. The water is said to be hard when it contains relatively large amount of bicarbonates, carbonates, sulfates and chlorides of calcium and magnesium. Thus, the calcium and magnesium are two minerals. Jadi ini tadi seperti yang saya jelaskan, jadi keberadaan kesadahan itu adalah karena ada unsur bikarbonat, karbonat, sulfat dan klorid dari unsur CA dan Mg. Jadi kalau sulfat dan klorid itu tadi yang kesadahan tetap, jadi yang berikatan dengan semua itu berikatan dengan CA dan Mg. Which are responsible to make water hard. These material generally reacts with soap causing precipitation, because of which the no leather can be formed until the enough soap has been dissolved to react with all these things, and it results in not only the heavy precipitation. Jadi ini tadi yang saya jelaskan bahwa dengan kondisi air yang dengan nilai kesadaran tinggi itu menyebabkan bereaksinya dengan sabun itu akan membutuhkan sabun yang lebih banyak gitu untuk bisa melarutkan. Jadi prosesnya akan membutuhkan sabun lebih banyak dalam penggunaannya. But heavy consumption of soap. A wastage of around 25 ppm of soap takes place per 1 ppm of hardness of water removed by it. The significance of the hardness. As we have seen, in case of hard water, more quantity of soap is consumed for washing clothes, because of which even the fabrics of clothes get spoiled. This even has an equal significance in its industrial application, as the clothes in industry may be getting spoiled because of the use of hard water in various processes, right from manufacturing to dyeing of the clothes. Then, because of hard water, the taste of food gets spoiled. Stains on utensils and plumbing fixtures are much common when the hard water is used. The hard water generally is resulting in the stains because of the precipitation of the temporary hardness on the surface of these things. Lesser efficiency of domestic water heater. Then this even cause the health issues like kidney stone. In industrial, hard water forms scales in the boiler, due to which more fuel is required and the boiling metal overheating. Jadi ini adalah kerugian-kerugian kondisi air yang tingkat kesadarannya tinggi. Jadi konsumsi airnya, kemudian kalau di industri industri pakaian itu akan membutuhkan lebih banyak ini material yang digunakan untuk penggunaan itu tadi. Kemudian juga di rasa, kemudian kalau di sistem jaringan perpipaan itu akan mengganggu karena ini tadi akan membentuk kerak. Jadi kalau membentuk kerak semakin lama kan akan mengecilkan kapasitasnya. Jadi kapasitas dari alat plumbing itu atau perpipaannya itu akan terganggu. Jadi kan ada lapisan-lapisan kesadaran itu tadi. Kemudian kalau untuk di domestik, jadi akan membutuhkan pemanasan gitu untuk menghilangkan kesadaran yang sementara itu. Jadi membutuhkan energi lebih untuk
untuk menghilangkan itu tadi. Jadi kemudian dari sisi kesehatan itu adalah berkaitan dengan keberadaan batu ginjal. Jadi karena ada material airnya itu banyak mengandung material karbon, itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi mengganggu secara kesehatan ginjal. Apalagi untuk yang ini ya, untuk orang tua yang mungkin kalau udah tua kan otomatis kinerja dari semua organ-organ tubuh kan akan menurun ya, jadi termasuk juga ginjalnya. Jadi memang disarankan kalau di daerah-daerah seperti di tempat saya dulu, orang tua saya juga disarankan untuk minumnya jangan yang menggunakan air yang dari sumur yang kesadarnya tinggi gitu, karena ditakutkan dengan ginjalnya. Kemudian kalau dari skala industri yang menggunakan boiler ini akan mengganggunya dari segi apa? Karena ini tadi menimbulkan kerak. Jadi menimbulkan kerak sehingga karena ada kerak itu tadi sehingga ketika memanaskan boiler itu akan membutuhkan lama pemanasan yang lebih tinggi. Nah, itu yang bisa jadi berbahaya karena nanti menimbulkan ledakan. Kalian mungkin pernah menonton di berita gitu, ada satu industri kecil, saya pernah nonton itu di industri kecil sih, sebenarnya bukan industri besar, industri kecil apa ya waktu itu ya, lupa saya, industri kecil apa gitu yang menggunakan boiler ini sampai terjadi ledakan gitu, sampai terjadi ledakan boilernya. Ya itu bisa jadi karena faktor ini gitu, karena membutuhkan panas yang lebih gitu karena adanya kerak-kerak di boiler itu tadi. Sehingga kalau di industri memang biasanya tidak mestinya sih, kalau di boiler mungkin kalau karena industri kecil ya. Kalau di industri besar mereka pakai air demin, jadi bukan air biasa. Jadi air khusus untuk boiler adalah air demin. Demineralisasi, jadi artinya mineralnya dihilangkan, air demin, karena yang ditakutkan itu terjadinya penebalan di dinding-dinding boiler itu. Oke, lanjut. Causing danger to boiling point. Hard water generally even results in choking of pumps due to the heavy precipitation of the temporary hardness in it. The types of hardness. The hardness is divided into two heads, the temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness is even called as an carbonate hardness. This is caused by the calcium bicarbonates or magnesium bicarbonates. While the permanent hardness is called non-carbonate hardness, which is caused because of the calcium sulfate, magnesium sulfate, calcium chlorides and magnesium chlorides. Even on the basis of the total hardness present in water, the water... Ini standar pengkategorian kesadahan ya, tingkat kesadahan itu kategorinya soft, moderate atau hard, very hard itu berdasarkan ini tadi, berdasarkan konsentrasi kesadahan berapa miligram per liter sebagai CaCO3. Ini jadi mulai dari 0 kemudian 75 sampai 150 dan seterusnya. Ini pengkategoriannya. Ini sama kalau di Indonesia dikategorikannya juga sama seperti ini. Is generally divided under the four heads. If hardness is in a range of 0 to 75 mg per liter as CaCO3, it is called as a soft water. If that hardness is in a range of 75 to 150 mg per liter as CaCO3, it is moderately hard and is much better for the consumption, as our body even needs certain amount of minerals which can be supplied with the help of such hard water. If the hardness goes beyond it and is in a range of 150 to 300 mg per liter, then water is called as an hard water, while more than 300 mg per liter as CaCO3 makes water very hard. Now, how to remove it? The temporary hardness can be removed by boiling or addition of lime. As boiling is not practicable for the mass purification, generally at water. Jadi ini ada dua untuk menghilangkan kesadahan sementara dengan cara direbus dan dengan penambahan lime-nya.
lime atau tadi yang disebut dengan lime softening. Treatment plant, the addition of lime is practiced. While in case of permanent hardness, the removal is possible by using lime soda process, ion exchange method, and demineralization process. In this particular presentation, we are going to learn the lime soda process of removal of hardness. Now, these are the certain chemical reactions which are happening when water is either heated or we add the lime in it. So when we heat the water, generally the temporary hardness which is present in terms of the carbonate hardness get precipitated. Generally what happens is that when we heat the water, carbon dioxide get released, and in the presence of carbon dioxide, the carbonate hardness is generally in dissolved state. But once the carbon dioxide concentration get reduced, it becomes insoluble and precipitate. The similar thing happen in case of MgHCO3 too. While in case of addition of lime even, the precipitation of the carbonate hardness happens, and because of which the temporary hardness get reduced. While in Jadi case of kalau yang tadi itu adalah ini ya, apa namanya, ini kesadaran sementara, yang ini dengan cara dipanaskan, jadi intinya semuanya adalah untuk proses pengendapan. Jadi tadi ada istilah presipitasi. Kalau presipitasi, kalau di ini kan hujan ya presipitasi, kalau di sini yang dimaksudkan dengan presipitasi adalah pengendapan material secara kimiawi gitu. Jadi proses ini adalah presipitasi, terjadinya presipitasi. Pengendapan. Jadi intinya dari proses semua ini adalah untuk membuat ini yang tadinya adalah terlarut di dalam air menjadi material yang terendapkan. Karena kalau terendapkan, karena ini materialnya sudah terendapkan, kalian pasti tahu proses selanjutnya adalah apa. Jadi untuk melanjutkan proses ini pasti ada settling, karena ada material yang terendapkan. the precipitation of the carbonate hardness happens, and because permanent hardness, we need to add soda ash along with the lime so that the total hardness can be removed. This is the most common method used at water treatment plants where the expected hardness is to be reduced to a certain level so that it can be supplied. These are the various chemical reactions taking place in the process of soda ash when we add soda and ash in water. Please understand these things very critically. The reduction in the hardness caused because of the precipitation of the minerals which are causing the hardness. When lime soda ash has to be done, generally one needs to install the lime soda softening plant. This lime soda softening plant is very much similar to what is practiced in coagulation and flocculation process, what we have learned in our previous sessions. These plants generally consists of 4 different units. Those units are feeding or mixing devices, then followed by the settling basins, then a recarbonation or stabilization plant, and finally it goes through the filters. Jadi ini tadi unit In lime, followed by the settling unit dari lime soda softening itu ada rapid ini untuk mencampurkan lemnya. Jadi kalau tadi disebutkan coagulation optional, artinya kalau memang diperlukan, karena seringkali kondisi airnya itu tidak perlu untuk dikoagulasi gitu. Jadi kalau ini ada koagulasi itu ketika karakteristik airnya air memang memerlukan koagulasi. Kemudian setelah ini adalah proses rekarbonisasi. Rekarbonisasi itu adalah dengan penambahan CO2. Karena tadi kalau dilihat dari reaksi pertama itu adalah CO2-nya dulu di ini. Nah, ini reaksi yang pertamanya adalah CO2-nya itu dirubah dulu. Karena keberadaan CO2 ini nanti akan mengganggu di ikatan ini, keberadaan terkait dengan alkalinitinya, faktor alkalinitinya mengganggu, sehingga ini diinikan dulu untuk merubah
kondisi CO2-nya. Nah, setelah itu proses ini ada rekarbonisasi. Karena apa? Karena penambahan dari lem soda itu tadi meningkatkan pH, sehingga dengan penambahan ini adalah untuk proses penetralan lagi pH-nya. Dilanjutkan dengan proses filtrasi ini tadi. Kalau masih ada ini ya endapan-endapan yang masih tersisa yang perlu untuk difilter lagi. Jadi ini tahapan-tahapan prosesnya. Kenapa ini ada mixing? Mixing itu untuk lebih mencampurkan ini, untuk lebih mencampurkan limenya. Jadi feeding limenya itu lebih tercampur dengan keberadaan mixing ini tadi. Kemudian ada proses sedimentasi atau settlingnya untuk mengendapkan material-material yang tadi berhasil diendapkan dengan menggunakan material lime tadi. One needs to install the lime soda softening plant. This lime soda it goes through the filters. In lime soda softening plant, lime helps in removing the entire carbonate hardness, while non-carbonate hardness is removed by soda ash. Lime also helps in removing the free dissolved carbon dioxide. The amount of lime and soda ash required for the softening depends upon the chemical quality of water and the extent of hardness removal desired. Generally, the lime and soda ash requirement can be installed using these rules. For 100 mg per liter at CaCO3 alkalinity needs 56 mg per liter of lime. In case of MgSO4, if the presence is in the range of 120 mg per liter, it needs once again 56 mg of CaO or the pure lime and 106 mg per liter of soda. 110 mg per liter of CaCl2 needs 106 mg per liter of soda. In case of carbon dioxide, 44 mg per liter of carbon dioxide needs 56 mg per liter of lime. While in case of 24 mg per liter of Mg needs 56 mg per liter of lime or CaO. These are the rules which are used to estimate the total amount of lime soda required at a certain plant to reduce the hardness. The equipment required for the lime soda treatment is similar to that is required for the chemical coagulation. The lime and soda ash added to raw water is either separately or together and are well mixed with water. The flocculation and sedimentation will then follow. The feeding, mixing and settling devices used are similar to those which are used in the process of coagulation cum sedimentation. Only difference is that the detention time for settling basin is higher in case of lime soda softening plant, and it is in a range of 2 to 4 hours. Once again, there is no need to install separately lime soda softening plant if we have the flocculation requirements being fulfilled by provision of different units. So similar kind of structure or same structure can be used even for the lime soda. At the point where the alum is getting mixed with water, at the same point we can even add the lime and soda. While the rapid mixer and slow mixer which are used in case of alum mixing, similar things even can be utilized for the lime soda process. And the sedimentation tank even designed for the removal of precipitation caused because of the type 2 settling, what happens after the addition of alum, the same settling tank can be used for the lime soda softening plants too. Only thing is that it should be large enough to provide the detention time, which is in the range of 2 to 4 hours. Generally, the lime soda softening plant, the water coming out from the sedimentation tank after lime treatment is recarbonated by passing carbon dioxide. This is the only difference or the additional unit one needs to provide, where one needs to recarbonate the water.
This is essential for the removal of insoluble carbonate and magnesium hydroxide precipitates, which do not settle out in case of normal sedimentation tanks sometimes. Jadi ini If untuk these things have not rekarbonisasinya been ya. done, Tadi then untuk menetralkan menetralkan pH-nya. Jadi karena pH-nya cukup tinggi dengan penambahan Ca tadi itu bisa sampai 10. Jadi untuk menetralkan dengan penambahan ini.
In fact, I want you to understand where hardness comes from and why it is mostly prevalent in groundwater. So groundwater sources Ini tadi yang saya jelaskan untuk keberadaan bisa terjadinya ada kesadahan di air tanah itu dari mana asalnya ini tadi. are typically plagued with water hardness, or surface waters that are influenced by geology similar to this. So typically you would have rain that trickles into the subsurface and brings with it carbon dioxide from biological processes. The carbon dioxide forms carbonic acid, and that acid causes dissolution of limestone and other clays in the subsurface. And so you have carbonic. Jadi ini tadi dimulai dari adanya keberadaan CO2 dari air, kemudian ini bertemu dengan ini membentuk carbonic acid. Karena ini adalah asam, dia bisa melarutkan limestone ini. Acid here, helping to dissolve calcium carbonate and magnesium carbonate and form dissolved soluble calcium and magnesium rich Jadi bentuk substances. dari ini So when tadi we adalah pump up terlarut ya. groundwater, Bentuk dari hasil ini tadi adalah CaHCO3 2 kali yang soluble atau terlarut. or surface waters that have similar reactions occurring, we have a significant calcium and magnesium content. Some rules of thumb of when water is considered hard or soft. Anything over Ini tadi 100 sama milligrams per liter calcium ya pembagian karakteristiknya masuk dalam kategori soft dan seterusnya itu tadi sama. is described as hard. Typically, we would like our water to be around 75 to 100 milligrams per liter calcium. Nggak apa-apa ya, meskipun sama kita dengarkan aja, membiasakan telinga kita untuk mendengar bahasa Inggris ya, dialog dalam bahasa Inggris. Calcium carbonate. Anything that's less than that is called soft and has an opposite problem in that it feels very difficult to remove soap when you're washing your hands. Okay, I said that total hardness can also be defined in terms of the carbonate and the non-carbonate hardness. Carbonate hardness is described as the calcium and magnesium content that is associated with the carbonate anion. So when you have a cation, magnesium or calcium, it would be associated with some sort of anion. And when that anion is HCO3 or CO3, then we would say that it is carbonate hardness. Now understand that in solution, these are dissociated, however. So carbonate hardness would equal the total alkalinity or the total hardness, whichever is less. Carbonate hardness is actually fairly easy to remove from water systems, and so it is sometimes referred to as temporary hardness because heating the water typically removes it. And that's why hot water heaters have a lot of deposits on them. Now, non-carbonate hardness is calcium or magnesium concentration that is associated with other anions. So anything other than HCO3 or CO3. And non-carbonate hardness equals the total hardness minus the total alkalinity. It is sometimes referred to as permanent hardness because it is more challenging to remove from water. The easiest way to visualize this may be to look at a bar chart of total ion concentration on the x-axis. And these are going to be expressed in terms of milligram per liter calcium carbonate. In this part of the bar graph, you have all of the cations, which includes the calcium and magnesium. And on this part, you have all of the anions. The total hardness is simply the sum of the calcium and the magnesium. So you come over and you say that entire section is total hardness, which we'll refer to as TH. But the anion bicarbonate is only paired with a portion of that calcium. And so the carbonate hardness
is a subset of the total hardness in this example. The non-carbonate hardness is simply the difference between TH minus CH, total hardness minus carbonate hardness. We're going to work an example now where I give you the milligram per liter concentrations of minerals, and you're asked to determine the total carbonate and non-carbonate hardness in milligrams per liter calcium carbonate. The approach here will be to convert all milligram per liter concentrations to milligram per liter calcium carbonate concentrations, and then to use the equations for total hardness, carbonate hardness, and non-carbonate hardness. I'm going to do my conversions by establishing a table. Kalau ini tadi ini apa contoh latihan soal untuk merubah konsentrasi apa tadi Ca dan sebagainya dinyatakan sebagai miligram CaCO3 miligram per liter kesadaran sebagai CaCO3. Was given as 67.2 milligrams per liter. The equivalent number for calcium is 2. The molecular weight is Tadi 40. 12, The equivalent weight of calcium carbonate is angka 50 ininya 40 dari milligram per Ca kan milliequivalent, 40 ya. and the equivalent atom. weight of calcium will be 40 divided by 2 milligram per milliequivalent. This equals 2.5. Recall that the milligram per liter calcium carbonate is equal to the milligram per liter of the species times the equivalent weight over the equivalent weight of calcium carbonate and the equivalent weight of the species. So I come over here and I say 67.2 milligrams per liter times 2.5, and this 2.5 comes from here. That is equal to 168 milligrams per liter calcium carbonate. The second species for conversion is magnesium, and it was given to us as 40.0 milligrams per liter. The equivalent number of magnesium carbonate, it's 40. The molecular weight is 61. The equivalent weight is by 1 for bicarbonate. Ini sama caranya ya, bisa equals diikutin. 177.12. That is the Ini dari yang data di soal tadi yang diketahui nilainya segini, kemudian ini kan ininya ionnya itu plus 2, kemudian ini adalah angka ini nilai apa ya, nilai atom ya, Ca, kemudian Mg24, ini 61 totalnya, CO3, kemudian ini data dari yang 50 diketahuinya ya, kemudian ini dari angka ini, nilai ini per ini, kemudian ini adalah perkalian dari hasil ini dengan ini. the milligrams per liter calcium carbonate. Okay, so the total hardness is equal to magnesium plus calcium in terms of milligram per liter calcium carbonate. That is 164.2 plus 168. That gives 332.8 milligrams per liter calcium carbonate. The carbonate hardness is equal to the alkalinity or the total hardness, whichever is less. And so in this case, alkalinity is 177.12, and that is less than the total hardness. So we will choose the alkalinity as the smaller value, 177.1 milligrams per liter calcium carbonate. And the non-carbonate hardness is equal to the total hardness minus carbonate hardness equals 332.8 minus 177.1 equals 155.7 milligrams per liter calcium carbonate. Okay, so to remove... Jadi yang tadi adalah dibagi ya untuk nilai berapa sih kesadaran total, berapa kesadaran karbonat, dan seterusnya. Jadi untuk tahu masing-masing pengkategorian tadi dari kesadaran total, berapa kesadaran karbonat. 5
0.7 milligrams per liter, and magnesium hydroxide. And we remove hardness when we precipitate out calcium and magnesium. In order to precipitate out calcium carbonate and magnesium hydroxide, you must have carbonate and hydroxide ions present. As you'll recall from the carbonate cycle, carbonate ions are dominant after the pK from bicarbonate to carbonate. And so for these to be highly present in a system, you need a pH of at least 10.3 to get good precipitation of calcium carbonate. And again, this has to do with the transition from bicarbonate to carbonate in the carbonate cycle. For magnesium hydroxide, you need a pH of around 11. At a pH of 11, you would have a molar concentration of 10 to the negative 3, and this shifts the solubility reaction to the right. In the next few slides, I'm going to take you through Jadi each of the tadi adalah pH yang diperlukan untuk membentuk presipitasi. Jadi dari proses lime tadi untuk bisa membentuk presipitasi itu ada di pH sekian untuk masing-masing tadi Ca berapa, Mg berapa. reactions, but I want to point out here that I highlight why you have to have a high pH in order to get softening to take place. It has to do with shifting that pH to the carbonate ion and shifting the pH to have hydroxide ions. Okay, so the first step is to add lime, and lime is highlighted here in red, calcium hydroxide. Lime is added and it neutralizes any free carbonic acid in the system and precipitates out solid. In the second reaction, lime is also added, and lime that is added, calcium hydroxide, reacts with available alkalinity and hardness. And here you'll see that we added 1 mole of calcium hydroxide and 2 moles of calcium hydroxide here. And in the first reaction, we get out 2 moles of calcium carbonate. So you take one step back by adding calcium as part of calcium hydroxide, but you yield 2 calcium molecules. You throw in 1 mole and you get 2 moles out. With magnesium carbonate removal, you add 2 moles of calcium hydroxide and you get 2 moles of calcium out. So this is sort of a break even on the calcium, but you get 1 mole of magnesium. And so this is the removal in the second reaction. Now, if all available alkalinity has been used to precipitate out calcium and magnesium, then you have removed all of the carbonate hardness. Any addition of chemicals beyond that point targets non-carbonate hardness. Non-carbonate hardness requires the addition of sodium carbonate, which is commonly known as soda ash. It is impossible to precipitate calcium carbonate without carbonate being present. So if all alkalinity is used up, sodium carbonate adds that carbonate and allows for additional precipitation to occur. Jadi ini kenapa dipakai penambahan soda as itu karena ketersediaan dari alkalinity. Kalau dilihat di reaksi kimianya tadi itu adalah softening ini berkaitan dengan keberadaan alkalinity-nya. Jadi ketika alkalinity-nya sudah habis digunakan untuk precipitate Ca dan Mg, maka diperlukan soda as untuk bisa meremoval lanjutan Ca dan Mg-nya yang masih ada gitu. Jadi makanya prosesnya adalah lime soda softening gitu. Jadi bisa satu aja, jadi bisa juga dengan penambahan soda. Jadi tergantung dengan keberadaan Ca dan Mg-nya yang mau diremoval gitu. So when we're targeting non-carbonate hardness, we add sodium carbonate. The carbonate combines with the calcium to precipitate out calcium carbonate, and it produces sodium. Lime would also be added at this point. The hydroxides in the lime would react with magnesium to precipitate magnesium hydroxide, and the calcium that is released from this would react with additional soda ash to precipitate more calcium carbonate. So this is the first reaction of soda ash reacting with calcium.
This would be calcium non-carbonate removal. And in these reactions, you have magnesium non-carbonate removal, which actually involves two reactions, because in the first, you release calcium, which then has to be combined with more soda ash. Otherwise, you're adding hardness back into the system. So in just Oke, jadi tadi ini adalah reaksi softening untuk non-karbonat. Jadi proses akhirnya yang diharapkan dari reaksi ini adalah kan ini, dalam kurung es itu artinya membentuk presipitat ya, artinya terendapkan materi yang terendapkan dari CaCO3, kemudian MgOH 2 kali. Ini masih reaksi lanjutan karena masih menyisakan ini dari reaksi Mg dengan CaOH 2 kali membentuk ini, sehingga direaksikan lanjutan untuk membentuk ini presipitat. Jadi presipitat CaCO3 kemudian MgOH 2 kali. Jadi semua proses ini adalah tujuannya untuk menghasilkan removal dari material yang tadi terlarut menjadi terendapkan di proses ini tadi. be combined with more soda ash. Otherwise, you're adding hardness back into the system. So in discussing softening, it's important to understand that excess lime softening has the potential to leave residual amounts of calcium in the water. This is particularly true when non-carbonate magnesium removal is performed with lime. The second point to excessive lime softening is to appreciate that you have to raise the pH to greater than 10.3, and if you're doing magnesium removal, around 11. After you've done the softening and precipitation and sedimentation, it is very critical that you recarbonate the system to bring the pH down. And bubbling in that CO2 recarbonates the water because it adds these back into the soluble form, and it also lowers pH. Let's see where this fits into the treatment train. If we have a softening plant, you have raw water that comes in, you add lime or soda ash. If you want to do non-carbonate hardness removal, you go through flocculation, sedimentation, and then you recarbonate by pumping in CO2 gas. You finally filter, and you push that softened water into the distribution system. Oke, dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan terkait dengan ini, apa namanya, terkait dengan tadi lime softening. Nanti ini videonya nanti saya share, jadi silahkan kalian nanti bisa mempelajari lagi terkait dengan lime softening untuk kesadahan. Ada yang ditanyakan? Jadi kalau untuk kesadahan, tadi kan ada beberapa metode ya sebenarnya untuk kesadahan tidak harus tidak hanya kita bisa menurunkan dengan cara lime softening ini. Tadi apa lagi cara yang bisa digunakan untuk menurunkan kesadahan? Ada yang tahu? Jangan-jangan pada tidur semua ini. Putri Sukma, tadi dengar nggak apa yang bisa kita metode lain yang bisa kita pilih untuk mengatasi kesadahan di air? Ada nggak Putri Sukma? Ada, Bu. Ya, apa? Kalau suaranya kalau kecil banget. Dipanaskan, Bu. Ya kalau yang sementara. Selain metode yang lain, kalau pemanasan kan kita agak sulit juga. Kalau pemanasan itu kalau mungkin skala kecil ya, skala rumah tangga gitu, oke lah gitu dipanaskan. Tapi kalau untuk skala besar kan kita tidak menggunakan metode itu. Gitu. Lainnya apa tadi? Selain dengan menggunakan ini, menggunakan lime softening. Iqbal Nugraha apa Nugroho? Kalau adik saya Nugroho, bukan Nugraha ya. Iqbal. Ada nggak Iqbal? Wah, hilang ini Iqbalnya.
Iqbal ada di tempat? Sebelahnya Iqbal juga ini. Iqbal, tidak ada Iqbal? Nah, ini hanya setor ini berarti ya. Setor ada di sini tapi hanya hidup tapi nggak tahu ini orangnya ada di mana. Kalau saya sih ya memaklumi aja sih, memaklumi aja kalau kondisi perkuliahan secara online seperti ini. Jadi, tapi ya saya harapkan meskipun kalian mungkin saat ini hadirnya nggak tahu fisiknya di mana gitu, kalian bisa mempelajari materinya di lain waktu gitu. Tetap harus kalian pelajari meskipun entah dengan metode apa yang menurut kalian bisa nyaman untuk mempelajari, tidak hanya ketika kalian hadir di kelas ini. Saya nggak bisa memaksa juga untuk kalian ini, karena kondisinya memang kalau online itu agak susah gitu. Jadi nggak harus juga saya memaksa-maksa kalian untuk hadir dengan ini, dengan misalnya harus hidupkan kamera atau kalian harus duduk manis untuk mendengarkan di hari jam yang sama seperti sekarang gitu. Tapi mudah-mudahan kalaupun kalian di hari ini tidak hadir secara fisiknya di sini gitu, kalian bisa mengulangi materinya di lain hari gitu, biar apa yang kalian pelajari ini tersampaikan gitu loh, pengetahuannya itu sampai ke kalian. Karena apa? Karena ya ini kalian udah semester 4, bukan kalau masih semester 1 2 oke lah saya masih ini, karena semester awal-awal kan masih bukan materi yang merujuk ke keahlian kalian gitu, ke keahlian materi dasar teknik lingkungan yang harus kalian kuasai gitu. Oke, balik lagi. Kalau Iqbal Fatur ada nggak? Nggak ada juga ini. Yang cowok-cowok pada kemana ini? Iqbal Fatur nggak ada juga. Saya nyari yang cowok aja sudah kalau gitu. Berarti saya cari Randy Pangestu ada? Ada, Bu. Oke, ada di tempat ternyata. Tadi apa? Selain kita menggunakan metode LAM softening untuk mengatasi kesadahan, apalagi yang bisa kita gunakan metode untuk menurunkan kesadahan? Kalau menurut saya, Bu, kalau kesadahan sementara itu kan lewat pemanasan. Kalau kesadahan tetap tuh biasanya kayak nambah larutan karena dia itu garam sulfat. Jadi kita tuh bisa nambahin larutan kayak karbonat gitu, Bu, untuk mengendapkan Ca2+ sama Mg2+-nya. Ya, itu sama aja dong, sama dengan LAM softening gitu. Wah, nggak dengerin ini berarti. Tadi kan ada beberapa metode itu. Tapi saya hanya singgung sedikit karena materi tentang ini akan saya jelaskan minggu depan. Jadi tadi karena kan ini unsurnya ada Ca2+ dan Mg2+. Kalau kalian sudah mempelajari di satuan operasi satuan proses ya, kalau dalam bentuk kation, anion itu kan bisa ditukar dengan pertukaran ion exchange. Jadi pertukaran ion kan dari material yang ada di pertukaran ion dengan menggunakan zeolit atau resin dan seterusnya, itu bisa ditukar dengan keberadaan Ca2+ dan Mg2+-nya itu tadi, karena dia berbentuk kan ada anion kation, itu yang bisa ditukar. Jadi salah satu metode lainnya gitu, bukan salah satu metode lainnya yang bisa digunakan selain kita menggunakan LAM softening adalah dengan pertukaran ion. Pertukaran ion nanti saya jelaskan materi terakhir kita, materi minggu depan, itu adalah LAM softening dan karbon. Adsorpsi dengan menggunakan karbon aktif. Jadi adsorpsi LAM ini tadi apa namanya? Pertukaran ion itu masuk dalam kelompoknya
adsorpsi. Jadi di proses adsorpsi itu akan terjadi juga proses pertukaran ion. Itu yang bisa kita pakai selain itu. Ada lagi yang tidak paham terkait dengan materi. Ini ada contoh ini sih, saya ada contoh video untuk kalian bisa membayangkan ini proses pengolahannya itu seperti apa gitu. Jadi tadi ini bukan ya. Mungkin yang ini nanti saya cepatkan saja. There are a few variations of water softening using the chemical precipitation process. There's lime softening. There's also lime soda ash softening. There's also a process called excess lime treatment, and that's used to remove larger quantities of magnesium. And there's also a method called split treatment in addition to caustic soda treatment. Now, the caustic soda treatment is more expensive than the other methods and is infrequently used, so we're not going to discuss that any further in this lesson. Jadi ini ada beberapa yang masuk kategori softening proses. Jadi di dalam softening proses ini ada proses presipitasi dengan menggunakan material chemical. Chemicalnya itu ada lime soda ash. Ini hanya bentuk ini aja kayak split treatment, excess lime itu ini apa namanya? Metode-metodenya untuk di unit reaktornya. However, it does have the advantage of producing less sludge than the other treatment methods. Well, let's take a look at the most common method of softening water, and that's the single-stage process. And it's very similar to a conventional treatment plant in that it starts with a coagulant added, and in this case we're showing alum being added to the rapid mix tank. And then the water and the alum and the coagulated water moves on to the flocculation chamber. From the flocculation chamber, it goes into the settling basin. And then from there, this is where we begin the softening process. It flows into a solids contact basin. And to the solids contact basin, we add either lime or excess lime and soda ash. It depends on the makeup of the water and what we're trying to accomplish. Well, calcium begins to precipitate out at a pH of 9.4. And if our hardness is primarily due to calcium hardness, we might just add lime and raise the pH to a 9.4 in the solids contact basin, and that will provide the softening for us. But if we have a considerable amount of magnesium, say greater than 40 milligrams per liter, we might use the excess lime and soda ash method, in which case we'll raise the pH to 10.6. Well, following the softening portion where we add the lime or the lime and soda ash, we have to bring the pH back down because high pH water would cause a problem with several things. One, the disinfection process, but two, it'll cause scaling in the distribution system. So we send it through what's called a recarbonation process, and that's where we add carbon dioxide to the water, and that brings the pH down to a range of 8.6, so it's more stable. So this right here is what we'd call the single stage softening process. From here, once we've recarbonated the water. Jadi ini adalah single stage atau proses satu tahap. Jadi di tahap awal ada rapid mix atau proses koagulasi, flocculasi, settling itu adalah kalau karakteristiknya air memang memerlukan kondisi koagulasi, flocculasi ya. Jadi tapi proses yang dimaksud dengan proses softeningnya sendiri adalah mulai dari solid contact tadi. Jadi dikontakkan dengan material lime tadi. Nah,
kondisi CA dan MG presipitasinya itu bisa didapatkan ketika pada kondisi pH sekian. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi kurang lebihnya inilah. Kalau tadi mungkin disebutnya 10, ya untuk CA. Jadi ya kurang lebihnya di antara ring 9 sampai 10 lah. Jadi pH-nya harus memang pH pada pH basah. Kemudian ini adalah proses rekarbonisasi. Jadi tahapan ini yang saya harapkan kalian itu benar-benar paham step-stepnya, sehingga kalian ketika memberikan solusi itu tidak salah gitu. Misalnya kalian memberikan solusi proses proses softening, itu harus ada tahapannya, ini kontak ini dulu, habis itu ada rekarbonisasi, habis itu ada settling dan seterusnya gitu. Jadi tidak salah untuk memberikan alur prosesnya itu seperti apa gitu, memberikan solusi untuk alur prosesnya benar dan tidak ada yang kurang tahapannya dan tidak terbalik gitu. Tidak terbalik, misalnya dilakukan filtrasi di awal gitu. Itu kan berarti terbalik gitu posisinya. Seperti itu yang saya harapkan goal dari kuliah ini tuh itu gitu endingnya. Makanya di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, saya ingin memberikan studi kasus gitu. Studi kasus biar kalian tahu kalau ada kasus seperti ini kalian bisa memberikan solusi gitu. Kalian bisa memberikan solusi, oh ini harus diginiin loh, stepnya itu ini gitu. Dan tidak terbalik memberikan stepnya, tidak memberikan step yang terbalik, tidak juga memberikan solusi yang salah gitu. Untuk setiap karakteristik air yang ingin di removal untuk menghasilkan air bersih. Water, it then flows off to filters, just like a conventional surface water treatment plant, and then off to be disinfected and into the distribution system. So this is a single stage process. This is the most commonly used process. Well, now we're going to take a look at the double stage process. And for our example here, we're going to take some groundwater from multiple wells and send them to the treatment plant. Because this groundwater is too hard, we're going to send them to a treatment plant and send it through a double stage process. So the first part of the process is we send it to a solids contact basin where we add excess lime. So again, because we're trying to remove magnesium, we're going to add extra lime to get the pH up to 10.8 or thereabouts, anywhere over 10.6 to get the magnesium to precipitate out. After that process, it goes through a recarbonation process where we bring the pH down, but we don't want to lower it below a pH of 9.5 because at 9.4, 9.5, that range is where the calcium begins to precipitate out. So this first step, or this first stage, we raise the pH to 10.8, and that's primarily to deal with the magnesium in the water. And then we move on to the second stage of our double stage process, and we send it to another solids contact basin where we add soda ash. Then we send it through a recarbonation process again. That's the second stage. Now this second stage where we add soda ash, we do that to remove the non-carbonate hardness. Okay, so the first stage is removing the carbonate hardness, and the second stage is intended to remove the non-carbonate hardness, and that's where we add this, or why we add the soda Jadi ash. kalau yang ini ada double stage atau dua tahapan prosesnya. Kalau kalian lihat tadi air bakunya, kalau ini biasanya ini memang karakteristiknya dia tidak dengan kekeruhan tinggi yang harus di koagulasi-flokulasi, itu biasanya dari sini, dari sumur. Jadi kalau yang tadi bisa jadi mungkin adalah dari air surface water, kalau dari sumur air dalam, karena bisa jadi dia sudah melewati beberapa lapis secara geologi ya, lapisan geologinya, sehingga memang kondisi airnya tidak kondisi air yang keruh.
sehingga langsung dilakukan proses softeningnya. Nah, softeningnya ini ada 2 kali proses. Kalau kalian lihat tadi ingat proses reaksi kimianya, yang pertama itu apa, terus kemudian yang kedua itu apa, kenapa harus 2 kali? Kalian balik lagi tadi lihat di materi sebelumnya proses reaksi kimianya. Nanti kalian pelajari lagi pelan-pelan karena memang softening ini proses kimiawi banget gitu. Jadi yang berpengaruh di sini ini adalah proses murni, ada reaksi kimia gitu. Jadi harus benar-benar dipelajari. Yang di tahap kedua ini adalah apa gitu, reaksi apa, non karbonat tadi kan, kesadahan yang non karbonat. Nah, yang dimaksud dengan excess lime itu artinya adalah pemberian lime yang berlebih. Jadi karena ada kesadahannya itu lebih kompleks gitu. Jadi atau kesadahannya juga konsentrasinya lebih tinggi dengan kesadahannya sehingga diberikan excess lime atau lime yang konsentrasi kapur yang lebih, sehingga pH-nya juga di sini pH yang dicapai ada lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi dilakukan 1 tahap gitu. Jadi ini rekarbonisasinya 2 kali karena ini untuk menuju ke pH yang netral. We then recarbonate to get our pH down to the 8.6 range, and then again it goes off to filtration and then disinfection and off to the system. This last method is called split treatment. This is a variation of the softening process intended to reduce chemical usage. And it's basically you're just splitting your flow stream. So assuming we have some wells, some groundwater that's hard, it'll flow into a flow splitter. And from there, it'll go one of 2 places. It'll go into the rapid mix, where we add some polymer or some type of coagulant, and then into a solids contact basin, where we add lime or excess lime, depending on what our treatment objectives are. And then it'll flow from there into the next process. But back to the flow splitter, we can bypass the rapid mix and the solids contact basin through this flow control valve, and this allows us to treat part of the water. So we're bypassing some of the flow, which is going to maintain the hardness and the alkalinity, and a portion of the flow we'll treat. It then meets up, both flow streams meet up and go into the recarbonation process, where carbon dioxide is added and the pH is adjusted to 8.6. And then from there it flows on through the filters and then to disinfection and then into the system. So the split treatment method is primarily just a way to reduce chemical costs by treating only a portion of the total flow. Jadi yang terakhir tadi itu ada split atau pemecah. Jadi alirannya dipecah, kemudian ada di resirkulasi itu bisa jadi kalau materialnya yang belum terremoval gitu. Jadi ada material yang belum terremoval sehingga perlu diresirkulasi. Jadi yang diresirkulasi bukan material ininya ya, bukan material solidnya. Oke. Udah selesai ya. Oke, jadi itu tadi ada beberapa tahapan, ada yang single step, ada yang double step. Kemudian ini yang ada ini, contoh reaktornya. Welcome to Water Plant Operator Training, a program on lime softening. This program is brought to you by the American Waterworks Association. My name is Fred Bletcher, and I'm going to walk you through the process.
What you see in this photograph is a slaker. What's happening is this is the very bottom of the lime silo. What we're doing is the lime comes out and it goes on that little conveyor belt that you see there. Down at the bottom, it mixes and it kind of creates this cake dough-like stuff. Mixes with a little water. It's then quickly pumped into another vessel where we mix it with more water so that we can pump it into the reactor system. The reactor is seen here. You see that yellowish, milky-looking water. That's the lime slurry mixed with the raw water. This water has some organics in it, so the color tends to take greater pigment. But lime is mixed with water is generally going to be yellowish. You also note in the basin outside that, the clarifier portion of the reactor, how clear that water is. That's because the lime softening reaction is a very fast reaction. It occurs within a matter of minutes. Okay, what we're going to do here is we're going to show you how fast this reaction occurs. I'm going to take this dipper and I'm going to put it into the lime system. And then what we're going to do is we're going to see how fast this actually comes out. Okay, so what I've done is I set it here. You can see the water's starting to settle very quickly. It's a lime softening is a chemical reaction. It's going to settle a little bit. You can see the flock trying to stir and settle. And then what I'm going to do is I'm going to tilt this and I can decant off the clean water off the top, and we'll see the lime sludge down in the bottom. Okay, so you can see down in the bottom, you can see a bunch of bright yellow material. That's actually the lime sludge that's down in the bottom here. And ultimately, within a minute here, I can actually decant off virtually all the water, leaving the lime sludge behind. Oke, ini tadi di dalam satu unit pengolahan yang cukup besar untuk pengolahan lime softening. Seperti itu tadi, ada pembentuk endapan yang perlu di-settling di proses selanjutnya. Seperti itu kurang lebihnya proses softening dari air yang mengandung kesadahan tinggi. Ada yang ditanyakan terkait dengan materi ini sebelum saya akhiri? Pertemuan kita masih tinggal 2 kali lagi ya. Ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti saya share kalau di ini mungkin nggak cukup ya, ke emailnya PC aja mungkin ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan lime softening? Mungkin ini bukan jadi permasalahan yang utama sih kalau untuk di daerah Kalimantan. Di Kalimantan mungkin tidak banyak tempat yang karakteristik airnya itu mengandung kesadahan. Tidak banyak mungkin tempat yang seperti itu. Kalau di sini lebih dominan ini sih nom atau zat organik. Kemudian di beberapa tempat mungkin karakteristik air gambut ya. Air gambut itu ada material apa gitu. Kemudian yang dominan itu besi. Di sini cukup tinggi. Kemudian kalau seperti seperti kekeruhan, kemudian solidnya yang tinggi itu hampir umum sih kalau kita menggunakan air permukaan. Jadi rata-rata air permukaan memang seperti itu. Karena kan banyak faktor kan, banyak impurities yang memungkinkan untuk masuk ke air permukaan. Oke, ada yang ditanyakan atau mau diskusi? Masih ada waktu? Nggak ada ya, sudah habis waktunya. 5 menit lah. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, kok ini berkurang jadi 36? Yang 8 orang hilang kemana? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri loh. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Kalian nanti bisa pelajari lagi pelan-pelan untuk mempelajari videonya, karena nanti kalian mungkin perlu untuk kalian kalau perlu untuk mencatat atau sambil kalian ulang-ulang perlu untuk mencatat, silahkan kalian catat.
Jadi lebih inilah biar kalian lebih mandiri untuk tidak bergantung dengan catatan yang sudah ada gitu. Jadi kalian juga sambil mencatat, sambil kalian tadi mendengarkan, sebenarnya sudah bisa terangkum gitu apa yang menjadi inti dari materi kuliah kita hari ini. Gitu. Silahkan nanti kalian ulang-ulang lagi, videonya kan tidak terlalu lama lah, ada yang hanya sekitar 7 menit, 10 menit gitu. Tidak terlalu menyita waktu kalau kalian mengulang 2 atau 3 kali untuk bisa lebih benar-benar memahami proses yang terjadi. Karena nanti ini kan kita kuliahnya masih online juga, saya juga akan memberikan terkait soal ujian juga akan menyesuaikan lah gitu, tidak mungkin membuat model-model soal yang sama seperti kalau kita ujian tatap muka di kelas gitu dengan waktu yang terbatas. Ini kan dengan berbagai kondisi kita yang online, kalian ujian juga di masing-masing tempat yang berbeda, tidak ada yang ngawasi kan nggak mungkin juga kalian nggak open book seperti itu. Jadi saya pun akan memikirkan juga soal-soal yang sekiranya bisa diterapkan untuk kalian tanpa kalian untuk menjadi plagiasi gitu, tidak saling untuk plagiasi satu sama yang lain gitu, karena kan hal itu kan sangat memungkinkan gitu. Jadi kalian bebas open tapi juga tetap kalian tidak, karena saya paling nggak seneng kalau misalnya dalam hal apapun ya, tugas dan sebagainya gitu ada yang copy paste kemudian ngambil dari internet tanpa kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri, itu kan artinya sama aja menjiplak. Beda dengan kalau kalian memparafrase. Parafrase artinya kalian membaca, kemudian kalian pahami dan kalian tuliskan dengan bahasa sendiri, itu akan berbeda. Karena saya beberapa kali juga pernah menemukan yang ngambil dari internet, dari blog atau dari web atau dari apapun, itu kemudian di copy paste, itu akan terlihat bahasanya juga berbeda. Gaya bahasa ilmiah dengan gaya bahasa reportase, gaya bahasa yang mungkin agak sedikit bahasanya gaul kadang-kadang di web, ya itu akan beda gitu. Kalian boleh mengambil tapi tetap dengan acuan dengan nilai-nilai yang benar gitu. Kalau yang ngambil copy paste itu kan artinya menjiplak gitu. Menjiplak pun bisa jadi juga punya teman misalnya dijiplak gitu. Saya pernah ngajar di teknik sipil. Saya menemukan mungkin dianggapnya saya nggak baca ke semuanya atau gimana gitu. Jadi meng-copy paste-nya itu sampai benar-benar banyak kalimat dan saya nggak peduli siapa yang punya asli dan siapa yang kemudian mengcopy gitu. Saya nggak peduli, artinya dua-duanya itu sudah kena sanksi gitu. Kena sanksi dan buat saya yang kayak gitu itu udah apa ya, di titik terendah lah buat saya pengampunannya gitu. Jadi bisa langsung saya kasih nilai D gitu untuk yang seperti itu gitu. Saya nggak mentoleransi yang model-model copy paste seperti itu. Jadi ya untuk ini untuk ujiannya juga saya sudah memikirkan tipe-tipe ujian yang seperti apa yang sekiranya tidak membuat kalian itu menjadi melakukan hal copy paste seperti itu. Kadang-kadang sudah diupayakan untuk seperti itu pun kadang-kadang ya ada yang masih seperti itu, ya resiko kalian kalau ketahuan seperti apa. Kalau sekarang kan ada banyak aplikasi, ada banyak tools untuk mendeteksi tingkat kesamaan gitu, tingkat kesamaan kalimat. Meskipun itu tidak 100% bisa memfilter gitu. Karena kan yang difilter kan hanya material ketika yang diambil itu memang benar-benar dari web atau dari jurnal-jurnal yang memang sudah dipublish gitu. Nah, kalau antar teman kan bisa jadi nggak terdetek gitu. Oke, itu aja sih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan.
di material yang berbeda. Mudah-mudahan materi tentang lem softening ini sudah cukup untuk bisa mencerahkan dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses lem softening dan penggunaan proses softening ini untuk apa gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya saya share di ini ya. Apa namanya? Di PJ-nya ininya emailnya mungkin sudah ada kali ya? Sudah pernah ya? PJ-nya Iya, Bu. siapa? Oke, kalau Pernah. sudah ada. Kalau sudah ada nanti tinggal saya kirim. Baik, Oke, Bu. untuk absen sudah juga saya masukkan di mall. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ibu.